Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas atau saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan ya, baik dalam kolom komentar maupun di dalam grup Telegram kami ya. Maka pastikan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, silahkan tulis pertanyaan Anda di dalam kolom komentar di video ini yang nantinya akan kita bikinkan video untuk saya jawab ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A-nya, silahkan teman-teman join di channel Telegram kami ya, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Ya, untuk join di channel Telegram kami, teman-teman tinggal klik linknya dalam deskripsi di video ini saja ya. Jadi lewat linknya saja, jangan di searching, karena takutnya teman-teman nanti masuk di akun bodong. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama ya, dari Pak Adi Firman Taufik. Mas Eros kan udah nggak pernah beli saham IPO ya. Terus kalau menurut Mas Eros, harus berapa lama biasanya saham tersebut sudah melantai di bursa baru dilirik? Nah, saya memang tidak pernah atau sudah tidak beli saham IPO lagi sejak 2016. Nah, maksud saya tidak beli saham IPO adalah saya ikut book buildingnya ya, dari book building sampai listing. Nah, itu saya tidak ikut ya. Cuman untuk saham-saham IPO yang memang bagus ya, yang fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus, setelah listing dan harga sahamnya udah turun, terutama turunnya cukup dalam, nah di situ saya biasanya masuk ya. Jadi saya ada saham-saham yang baru IPO setahun, tapi saya ngelihat perusahaannya bagus, harga sahamnya udah turun banyak, saya masuk. Nah, kenapa saya tidak ikut IPO-nya ya, atau dari book building sampai listingnya? Karena saya berpendapat seperti ini. Ketika perusahaan akan IPO, pengennya si pemilik lama bisa menjual sahamnya di harga yang mahal ya. Kenapa ya? Karena supaya pendanaannya besar ya. Jadi tidak istilahnya tidak rugi dalam perusahaan tersebut melakukan IPO. Nah, jadi mindsetnya adalah pemilik perusahaan ingin harga jual sahamnya tinggi seperti itu. Nah, maka saya menghindari ikut IPO ya. Oke, itu alasan saya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Muas Al-Haris ya. Mas, saya kurang paham di menit ketiga menit 33 ya. Kenapa kalau Indonesia tidak meningkatkan suku bunga membuat asing keluar dari market? Bukankah sebaliknya? Nah, ini adalah video yang membahas mengenai inflasi dan kenaikan suku bunga beberapa waktu yang lalu ya. Nah, seperti ini. Suku bunga bank sentral itu kan suku bunga atau acuan yield investasi di negara tersebut. Ya, jadi kalau suku bunganya tinggi, berarti SUN ya atau surat utang negaranya, kuponnya juga tinggi. Orang-orang pasti juga akan membeli instrumen investasi yang zero risk, artinya ini dijamin oleh pemerintah, yaitu surat utang negara. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Ketika suku bunga Amerika naik, kupon obligasi pemerintah Amerika juga naik, dan Amerika sendiri terkenal dengan negara yang memiliki tingkat risiko rendah. Kenapa? Karena negaranya maju. Maka orang-orang akan berbondong-bondong untuk menyimpan duitnya di Amerika karena yieldnya bagus. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ini tidak mengikuti kenaikan suku bunga, ya kita bisa menilai bahwa Indonesia ini kan masuk ke negara berkembang, tingkat risikonya tinggi. Sudah sewajarnya ketika orang-orang memasukkan dananya ke negara yang tingkat risikonya lebih tinggi dibandingkan Amerika, ya yieldnya harusnya lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi. Gap antara suku bunga di Amerika dengan di Indonesia harus lebar seperti itu. Maka orang-orang tetap akan menahan dananya di Indonesia ini. Ya, orang-orang ini maksudnya adalah dana asing. Nah, maka ketika suku bunga Indonesia tidak dinaikkan sedangkan Amerika selalu dinaikkan, ya orang-orang ya atau asing ini akan berbondong-bondong balik lagi ke Amerika. Kenapa? Karena di sana memberikan return yang lebih bagus gitu dibandingkan dengan Indonesia. Itulah kenapa ketika Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga, ya otomatis asing potensi keluarnya lebih besar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Willy Jogja ya. Mas Eros mau tanya, rebalancing tujuannya agar nilai market semua saham di portofolio kita sama ya Pak? Nah, bukan ya. Rebalancing ini tujuannya adalah untuk diversifikasi. Ya, jadi ketika kita punya saham ya yang porsinya terlalu dominan, berarti kan
kinerja portofolio kita tergantung di saham tersebut. Kalau misalkan saham tersebut naik, ya kinerja portofolio kita naik. Kalau saham tersebut turun, ya kinerja portofolio kita turun. Nah, posisi seperti ini kalau buat saya ya, saya tidak nyaman ya. Saya tidak nyaman kalau kinerja portofolio saya hanya tergantung di salah satu saham saja. Itulah kenapa saya lakukan rebalancing, alias saya jual sebagian saham yang porsinya mayoritas ini, saya belikan saham yang lain ya, supaya kira-kira porsinya imbang. Dalam artian kinerja portofolio saya tidak tergantung di salah satu saham saja. Nah, itu maksud untuk rebalancing. Oke, kemudian dari Pak Kamjari ya. Dari Pak Kamjari. Pak Eros mau tanya bagaimana caranya agar dapat konsisten dapat yield 10% tiap tahunnya di sahamnya. Jadi maksudnya supaya kita bisa konsisten terus yield 10% di atas IHSG. Maksudnya seperti itu ya. Nah, caranya sederhana ya. Pertama, kita harus memiliki time horizon yang panjang, alias kita masuk di ranah investasi jangka panjang. Jadi bukan trading ya, itu dulu ya. Ranah jangka panjang artinya time horizon kita harus di atas 1 tahun. Kemudian yang kedua, kita pilih perusahaan yang berkinerja baik ya, atau punya potensi kinerjanya akan membaik ya. Jadi kita tidak memilih perusahaan busuk ya. Kenapa? Karena kita peruntukan untuk investasi ya. Berbeda kalau spekulasi. Spekulasi ya perusahaan busuk pun nggak masalah karena dalam jangka pendek harganya bisa dimainkan naik turun gitu ya. Tapi kalau dalam jangka panjang harga saham itu biasanya akan kembali ke fundamental aslinya. Ya, maka ketika kita masuk di ranah jangka panjang, kita harus pilih perusahaan yang berkinerja baik. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga harus membelinya di harga yang murah. Ya, jadi sesimpel itu ya. Pilih perusahaan bagus, beli di harga murah, selanjutnya di hold saja. Ya, nggak perlu khawatir ngelihat inflasi, suku bunga, kemudian asing mau keluar atau masuk. Itu tidak perlu kita kita fokuskan ya. Kita fokus di kinerjanya saja, apa kinerjanya tetap bagus atau tidak, selanjutnya di hold saja itu sepanjang kita punya saham tersebut di harga yang murah. Pertanyaan selanjutnya dari HHERR ini ya. Misi Mas Eros, bagaimana sih cara switching jika saham yang kita pegang sekarang itu lagi floating loss ya? Sebenarnya seperti ini, switching atau rebalancing itu kalau saya sendiri saya tidak melihat apakah saham tersebut posisinya sedang profit atau sedang loss ya. Tapi saya tetap melihat kinerja perusahaannya, apakah kinerjanya bagus atau kinerjanya tidak bagus alias tidak sesuai ekspektasi kita. Kalau misalkan kinerja perusahaan itu tidak sesuai ekspektasi saya ya udah saya akan langsung aja jual saham tersebut, belikan saham yang baru ya. Jadi switching itu ya sesimpel itu, walaupun posisinya masih floating loss ya. Jadi saya jual, saya langsung belikan saham yang baru. Jadi saya tidak simpan cashnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas Eros dari net foreign buy untuk minggu lalu dan per hari ini nampak asing mulai net foreign buy di saham call. Apakah ada indikasi asing mulai akum call lagi? Nah, teman-teman sekalian ya, kadang saya masih dapat pertanyaan yang banyak mengenai foreign buy, foreign sell ya, asing masuk atau asing keluar. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian ya, saya tidak melihat itu sebagai acuan investasi saya ya. Kenapa? Karena time horizon saya panjang gitu. Jadi saya nggak ngelihat asing mau masuk, asing mau keluar, ya saya biarin aja gitu. Asing mau keluar, besok-besok masuk lagi kan gitu. Ya kalau kita tahu bahwa asing sekarang keluar, besok masuk lagi, ya ngapain kita ikutin itu kalau saya ya. Kenapa? Karena saya masuk di ranah jangka panjang. Contohnya ya, saya sampai saat ini masih pegang saham ITMG yang saya beli November 2020 lalu di harga 8.500 ya. Sekarang sudah di atas 30.000. Nah, bayangkan perjalanan ITMG dari November tahun 2020 ya sampai sekarang ya, sampai video ini diambil bulan Juli 2022, itu akan ada perjalanan di mana asing keluar, asing masuk ya, bandar akumulasi, bandar distribusi. Tapi ternyata tetap dalam jangka panjang harga sahamnya naik. Kenapa? Karena sekali lagi, harga saham dalam jangka pendek tidak relate dengan fundamental. Tapi dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya. Maka yang saya fokuskan adalah bagaimana kinerja perusahaannya. Itu aja. Kinerja. Asing mau masuk, asing mau keluar, ya terserah gitu ya.
asing mau keluar, sahamnya mau dibanting bandar, ya bersyukur kita bisa akumulasi perusahaan-perusahaan bagus di harga yang murah. Nah, itu saja kalau saya ya. Jadi saya tidak tahu ya apakah asing mau masuk mulai akumulasi saham call lagi atau tidak, saya tidak tahu ya. By the way, mengenai saham call ya, ada salah satu saham yang kita tulis di dalam ebook yang teman-teman bisa baca secara gratis ya. Teman bisa download e-booknya di dalam link di deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Saham batubara memang menurut saya masih menarik dan saya masih optimis saham batubara masih akan melanjutkan manggungnya di tahun ini. Pertanyaan selanjutnya ya, apakah perusahaan yang masih punya hutang jatuh tempo masih bisa dikatakan perusahaan memiliki laba? Ya jawabannya masih gitu ya, karena yang namanya laba ini kan hasil dari operasional perusahaan setelah dikurangi dengan biaya beban bunganya ya. Jadi hutang ini kan dipakai perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaannya. Jadi ketika perusahaan mau ekspansi, dia butuh tambahan modal, ya dia bisa berhutang. Nah, harapannya ekspansi perusahaan ini berhasil, dan ketika ekspansi perusahaan berhasil, maka cash flow yang dihasilkan itu bisa menutup biaya atau beban keuangan dari hutang yang perusahaan ambil, seperti itu ya. Jadi tetap bisa menghasilkan laba ya, karena kalau misalkan omsetnya bagus, laba kotornya bagus, ya masih ada banyak cash yang bisa dipakai untuk membayar beban keuangan dan sisanya itu menjadi laba. Jadi tetap bisa dikatakan perusahaan masih menghasilkan laba. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab ya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, tulis pertanyaan Anda di dalam kolom komentar yang selanjutnya akan kita jawab di video Q&A selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam Passive Income.